Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dahulu agar tidak berbunyi dan mengganggu kebaktian kita. Mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 27, Kasih Allah. Pujian nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus putranya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan untuk orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai
sampai selama-lamanya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasih-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 8. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat pertama dan saudara-saudari menanggapinya dengan ayat kedua. Seterusnya hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita mulai membacanya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. 2. Menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun untuk kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya karena segala sesuatu yang dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena jantung nurani mereka lemah, jantung nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan yang tidak membawa kita lebih dekat pada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah,
supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan untuk mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di kuil berhala, bukankah orang yang lemah jantung nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Sama-sama. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai jantung nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan untuk saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan untuk saudaraku. Amin. Terpujilah untuk saudara-saudari yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Untuk menyambut bacaan yang sudah kita bacakan, mari kita menyanyikan pujian nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Pujian nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati untukku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan jantungku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin yang diambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 3 kali dan kita akan mencoba menghafalkannya.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita akan coba menghafalkannya. Mari kita coba hafalkan tanpa melihat teks. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, selanjutnya warta gereja. Minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Harap saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa dan reafirmasi iman dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 206, Ku Giranglah Yesus Cintaku. Pujian nomor 206, Ku Giranglah Yesus Cintaku. Giranglah Bapa-Ku dalam sorga, mengatakan bahwa Ia cintaku. Heran dan amat indah, besar anugerahnya Ia cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat Ia cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Ku akan puji di hadapannya, bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya Ia cintaku. Ku giranglah
giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema "Janganlah pengetahuan membuat kita sombong, tetapi gunakanlah kasih untuk saling membangun." Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sekali lagi mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun untuk kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami juga bersukacita untuk hari-Mu yang kudus, yaitu hari perhentian untuk orang-orang Kristen. Ketika kami dibebaskan dari perhambanan dosa, kami menjadi anak-anak Engkau yang Engkau kumpulkan untuk kebaktian pagi, bahkan kebaktian setelah matahari terbenam. Kami berdoa supaya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu, supaya bertumbuh dalam iman kami, pengetahuan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur untuk kebaktian HUT dan kebaktian peringatan reformasi yang sudah berlangsung dengan baik. Kiranya Engkau berkenan dan nama-Mu dimuliakan. Dan kami juga mau berdoa untuk rombongan saudara-saudari kami yang sedang melakukan perjalanan pulang ke Singapura, tibakan mereka dengan keadaan baik. Kiranya Engkau menolong kami yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat memberkati kerohanian kami, sehingga kami dapat lebih mengasihi Engkau, dibebaskan dari segala yang jahat, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Nah, kalau kita melihat di ayat 1, itu ada kata tentang ya. Kata tentang. Ayat 4 juga ada kata tentang. Kemudian coba dibuka lagi pasal 7 ya. Ada kata tentang. Nah, kenapa diulang-ulang kata tentang? Karena ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh gereja di Korintus melalui surat ya kepada Rasul Paulus. Ya, mereka bertanya pertama, ya bagaimana nih tentang
hal perkawinan. Itu sudah dipelajari minggu yang lalu. Nah, sekarang tentang persembahan kepada berhala. Nah, kita dapat belajar ada 4 hal di sini. Yang pertama, ayat 1 sampai 3 itu mengajarkan kita bahwa kita memang banyak tahu. Ya, menurut kita ya, kita banyak tahu. Tetapi bukan berarti kita ini maha tahu. Ya, sehingga jangan sampai ya pengetahuan kita itu membuat kita menjadi sombong. Nah, itu yang diajarkan di ayat 1, 2, dan 3. Tentang daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini ya, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Kenapa di sini ditulis dalam tanda kutip? Ini adalah slogan orang Korintus yang sombong. Wah, semua kita tahu, itu istilah orang Korintus ya. Semua kan kita tahu. Ini orang di Korintus ya. Nah, tetapi Paulus mengatakan pengetahuan yang demikian, ya kesombongan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ya, ingat ya, kata sombong itu adalah kata yang membuat iblis jatuh, Hawa jatuh, Adam jatuh. Ya, kalau orang mulai sombong, dia pasti jatuh. Ingat ya, pada saat dia masih ya miskin, masih merendahkan diri, disuruh buat apa senang, ketemu atasan hormat, itu masih bagus. Tetapi begitu dia sudah merasa dia sudah naik kelas, dia menjadi tuan untuk dirinya sendiri, itulah awal kejatuhan manusia. Kesombongan sama dengan orang tidak lagi sopan. Tidak lagi apa? Sopan. Ya, orang yang tidak sombong, dia pasti sopan. Ya, ketemu orang, dia menyapa, selamat pagi. Dia nggak cuekin orang. Ingat ya? Nah, pengetahuan yang demikian membuat orang sombong. Nah, di sini ada kontrasnya, tetapi agape, nanti akan dijelaskan ya, kasih agape ini nanti di pasal 13 diuraikan panjang lebar. Ya, sehingga orang Kristen itu mendapatkan pengajaran yang begitu dalam, kita pun kadang-kadang nggak hafal apa tuh kasih. Kalau ditanya apa tuh kasih? Apa tuh kasih ya? Nggak tahu. Padahal di situ nanti akan kita ingat ada 15 kriteria loh tentang kasih. Nah, kita lihat ya, tetapi kasih ini membangun. Ya, sudah pernah dikatakan kata membangun itu adalah kata inti di kitab 1 Korintus. Membangun, pada saat William Tyndale menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa Inggris, dia tidak menemukan ada kata yang sepadan dalam bahasa Inggris. Kemudian dia menciptakan satu kata atas iluminasi dari Roh Kudus, kata edifikasi. Apa itu edifikasi? Makanya ada nama orang Edi kan? Edi ya. Edi itu kependekan dari apa? Edifikasi. Edifikasi artinya membangun seseorang. Seorang tuh punya kapasitas, sehingga orang tuh kapasitasnya bisa diisi dengan firman Tuhan, dan orang tuh bisa berfungsi untuk melaksanakan tugasnya. Contohnya, kalau kamu tidak di training, kamu nggak bisa jadi liturgos. Contohnya, kalau kami tidak belajar di sekolah Alkitab, mana bisa kami membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan? Nggak mungkin. Ya, dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak mungkin. Ya, jadi di sini edifikasi membangun sampai kapasitas penuh. Contohnya begini ya, kamu punya motor, kamu nggak pernah kebut sampai speedometernya full. Pernah nggak? Nggak pernah bukan? Tetapi kalau saya memberi pabrik, orang bilang mesin ini bisa memproduksi satu hari 1000 ton. Saya mau mesin ini bisa produksi 1000 ton. Tetapi orang yang menjual pabrik, dia tidak akan membuat mesin yang pas-pasan, hanya bisa membuat 1000 ton. Karena ada garansi loh, kalau tidak mencapai 1000 ton, kita klaim dia bayar denda sama kita. Dia akan bikin mesin yang bisa menghasilkan 1050 ton. Tapi nggak bisa langsung, kita tambah alat sedikit, modifikasi sedikit, kapasitasnya meningkat. Itu dunia perdagangan. Nah, marilah kita belajar firman Tuhan. Ya, gereja kita ini ya, kita tingkatkan ya, mempelajari firman. Ya, bukan hanya kita praktek mengajar, tapi kita sendiri harus mengajar ya. Sehingga kasih itu membangun. Jika ada satu orang, nah di sini ya, yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan.
maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu sebagaimana yang harus dicapainya. Ada seorang ilmuwan, dia berkata begini ya, a small knowledge is a great danger. A small knowledge, pengetahuan yang sedikit-dikit adalah bahaya yang sangat besar. Makanya ada mengatakan kalau tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Nah, di sini dikatakan kalau pengetahuan itu ya pas-pasan yang terjadi di gereja Korintus, maka dia tidak tahu bahwa dia belum mencapai ya pengetahuan yang harus dia miliki. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Jadi kata di sini mengasihi diulangi lagi nanti ya. Kata kasih itu agape. Ya, agape itu satu kasih yang mengatakan Allah mengasihi manusia dengan kasih agape. Kasih yang walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Tidak ada syaratnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kasih itu pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik yang Allah berikan untuk manusia? Tuhan Yesus, ya juru selamat. Kemudian kalau kita melihat orang yang mengasihi Allah, artinya kita ditawarkan kasih Allah dan orang itu menerima kasih Allah. Maka dia bisa mengasihi Allah. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi dia. Nah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kata kenal itu juga sama ya dengan kata kasih. Ia dikasihi oleh Allah. Ini yang pertama ya, bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Walaupun kita banyak tahu, kita tidak maha tahu. Karena itu jangan kita sombong. Ini ada hubungan dengan poin kedua dari ayat 4 sampai 9. Nah, ayat 4 sampai 9 di situ diuraikan tentang kebebasan. Ya, kita semua yang percaya bebas. Tetapi janganlah kebebasan yang kita miliki berdasarkan pengetahuan kita membuat ya orang yang lemah ya imannya itu tersandung. Ya, kata tersandung ini adalah kata dalam bahasa Inggrisnya terskandal. Ya, misalnya saya berjalan, tiba-tiba di depan saya nggak tahu ya ada lubang atau batu yang menyandung kaki saya sehingga saya terjatuh. Ya, itu bisa dilakukan ya oleh orang yang pengetahuannya ya tidak lengkap, tetapi dia mempraktekkan pengetahuannya secara bebas sehingga orang yang imannya masih lemah bisa tersandung. Nah, kalau kita lihat ya di gereja Korintus, mereka terdiri dari begitu banyak latar belakang. Nah, zaman sekarang ini memang tidak lagi begitu banyak ya orang mempersembahkan makanan kepada berhala. Tapi di zaman dulu ya begitu banyak kuil-kuil ya di daerah kerajaan Roma. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang yang menyembah berhala? Mereka membawa yang pertama itu namanya korban bakaran. Ya, seperti di Bait Allah ada korban bakaran. Bahkan ada penyembah berhala yang membakar korban itu anak kecil miliknya. Ya, masih ingat namanya Dewa Molok. Jadi bayi dari keluarganya dibawa ke altar, dibawa ke mezbah Dewa Molok, kemudian dibakar. Habis. Ya, mereka mengharapkan ya dengan demikian bisa menyenangkan berhala yang namanya apa? Molok. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mereka membawa makanan dalam bentuk daging, ya dalam bentuk sayur untuk dipersembahkan kepada para imam. Ya kan? Jadi waktu dipersembahkan, mereka tidak langsung ya persembahannya itu diambil oleh imam, ditata dulu ya seperti orang sembahyang kubur kan? Jadi makanan berhalanya ditata dan mereka anggap itu sudah disantap oleh dewa-dewi mereka. Nah, kalau kita belajar sejarah orang Yunani, dewa-dewa mereka, dewi-dewi mereka begitu banyak loh. Ya, ada grupnya loh, grup A, grup B dan sebagainya ya. Nah, itu mereka anggap bahwa dewa-dewi mereka sudah menyantap makanan yang mereka sajikan. Sehingga kalau mereka menyantap makanan itu, mereka akan bagaimana? Punya bagaimana? Berkat, perlindungan, pertolongan dari dewa-dewi yang mereka sembah. Ya, orang sembahyang kubur kan begitu kan, mengharapkan nenek moyangnya datang lagi makan itu kan. Nah, kita lihat itu yang kedua. Ya, jenis yang ketiga, persembahan kepada berhala adalah betul-betul mereka bawa, mereka kasih kepada imam-imam di kuil. Nah,
Imam-imam di kuil, begitu banyak makanan yang ada, ya dari persembahan yang disajikan, kemudian begitu banyak ya persembahan yang diberikan, apa yang terjadi? Mereka nggak mampu makan, bukan? Dulu nggak ada kulkas, dulu nggak ada freezer. Jadi makanan ini mereka bawa ke pasar untuk dijual. Nah ini yang jadi problem kan? Kalau kita ke pasar, kita tanya, makanan ini sudah dipersembahkan kepada berhala nggak? Kita tahu ya, di ayat yang nanti akan kita baca, bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada berhala. Orang mau menciptakan Tuhan, yang diciptakan itu bukan Tuhan. Nah kita baca ayat 4-9. Tentang hal makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah kita tahu apa? Tidak ada berhala di dunia ini. Ingat baik-baik ya. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ini yang sudah terus diajarkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan ini juga ajaran untuk orang Kristen. Masih ingat di dalam Ulangan 6. Mari kita buka ya. Ayat 4. Dengarlah, ini perintah ya. Ini disebut syama ya. Syama itu artinya orang Israel harus mendengarkan pengajaran ini dari bapaknya, dari ibunya. Dengarlah, hai orang Israel. Ya, kalau sekarang dengarlah, hai orang Kristen. Tuhan Yehova, Yahweh itu adalah Allah kita. Ya, Allah kita, Allah itu pencipta. Tuhan adalah Allah yang berjanji. Yang apa? Berjanji. Ya, kalau kita mau mengartikan apa itu Allah, Dia pencipta. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan itu the covenantal name of God. Artinya Dia berjanji kepada manusia. Sudah sering saya katakan, kalau kita berjanji ada negosiasi. Ada apa? Negosiasi. Artinya Dia memberikan penawaran harga, kita setuju, kita langsung beli. Tapi nggak setuju, kita tawar. Ya sampai ada satu agreement baru ya, ada kesepakatan. Ini antar manusia. Tetapi Allah memberikan janjinya langsung plek kepada kita. Dia nggak perlu berunding. Kalau kita terima, kita bahagia. Kalau kita menolak, kita dikutuk. Jadi ini Tuhan ya, Yahweh. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya dalam ayat kelima, cintailah, kasihilah, agape. Ya kan, kasih apa? Agape. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu. Dengan segenap nafasmu. Ya, kalau jantung itu kan detaknya terasa kan. Ya. Organ dalam ya. Kalau nafas artinya kita selama hidup mengasihi Tuhan. Nah, kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ya pikiranmu. Ya, Tuhan Yesus tambahkan ya di perjanjian baru dengan segenap pikiranmu. Kemudian yang terakhir, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini yang terjadi ya, bahwa di dunia ini hanya ada satu Allah yang Esa, yang Echad, namanya Yehova. Dan kita tahu Allah itu satu tapi tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di ayat 6, kalau kita lihat ayat hafalan kita, yang tadi mulai dari ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kenapa di sini disebut ada Allah di sorga ya, dalam tanda kutip ya. Pernah terjadi ya, waktu Lucifer, dia mau menjadi Allah. Itu betul-betul terjadi loh. Dan betul-betul dia disembah oleh sepertiga malaikat loh. Lucifer. Terjadinya di mana? Bukan di angkasa, itu terjadi di surga loh. Allah izinkan itu terjadi ya. Dan Lucifer itu disembah oleh sepertiga malaikat, sehingga mereka semua Tuhan hukum, Tuhan usir ke angkasa. Makanya dikatakan di surga ada Allah dalam tanda kutip. Ada yang coba-coba mau jadi Allah. Itu Lucifer. Dia ingin disembah, dia tidak mau menyembah. Nah, kemudian dikatakan berikutnya, memang di bumi ini banyak benar Allah, banyak benar Tuhan. Nanti dibedakannya antara Allah dan Tuhan. Namun untuk kita orang yang percaya kepada Alkitab, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, kata Bapa di Perjanjian Lama
tidak begitu deskriptif ya, melukiskan Allah pribadi pertama sebagai Bapa. Memang ada uraian ya, bahwa Allah itu Bapa orang Israel, bahwa Allah itu suami, orang Israel itu istri. Tetapi di perjanjian baru itu, waktu Yesus hadir di bumi, dia menamakan dirinya kepada kita putra. Jadi kalau misalnya di gereja, makanya dalam surat-surat Rasul Paulus selalu dia menulis saudaraku. Apa? Kalau saya memanggil kamu saudara, bukan berarti saya tidak hormat kamu. Saya bisa panggil kamu Dato' Tan Sri Tun di Malaysia. Mau? Mau nggak Dato' Jeffrey? Supaya terhormat. Tapi itu panggilan dunia. Kalau saya panggil kamu saudara, sebenarnya saya sedang mengaitkan kamu dengan saya, dengan Bapa dan Kristus loh. Panggilan yang paling terhormat adalah apa? Saudara, saudari di dalam Kristus. Ya, Paulus selalu menyapa begitu kan? Ya, pernah nggak dia nyapa? Hanya satu kali dia menyapa orang dengan kehormatan, yaitu Theophilus. Yang mulia Theophilus. Setelah itu dia nggak pernah. Ya bahkan yang lebih muda dia sapa sebagai putranya. Seperti siapa? Timotius dan Titus. Nah, kita lihat di sini hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dia Bapa kita melalui putranya Yesus. Nah, waktu ini kalau kita lihat ya, bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan, dan oleh Dia atau untuk Dia kita hidup. Jadi begini ya, kita orang percaya segala sesuatu yang kita miliki itu pemberiannya. Kemudian kita orang percaya, kita menjadikan Kristus di sini ya, dalam kata bahasa Yunaninya adalah kurios, Tuhan. Tuhan itu sebenarnya menjadi kata yang umum ya di Indonesia ya. Bahkan di Pancasila, sila pertama itu Tuhan. Tuhan itu apa sih? Dia memberikan kita janji. Janji itu apa? Dia memberikan kita syarat. Apa? Syarat. Apa tuh janji? Janji Allah tuh bersyarat loh. Syarat kalau kita taat, kita diberkati. Syaratnya apa? Kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, dengan demikian, kata Tuhan, ya dalam bahasa Inggrisnya tuh hanya Lord. Apa? Lord. L-O-R-D. Di bahasa Indonesia ditambah dengan H kan? Menjadi Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang paling tinggi adalah Yesus. Kalau kita baca perjanjian baru, ya saya pernah terangkan, ada kurang lebih 800 perintah. Berapa? 800 perintah loh. Tapi sekarang kita tanyakan diri kita, berapa perintah yang kita tahu? Tolong sebutkan. 10 saja. Bisa garuk-garuk kepala ya. Jangankan 800. Jadi Kristus itu adalah Tuhan kita, bos kita. Dan untuk Bapa, untuk Yesus kita hidup. Ini pernyataan penting ya dalam ayat hafalan kita. Kemudian di ayat yang ke-7 kalau kita lihat, tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus berikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan kepada berhala, dan oleh karena nurani mereka lemah, nurani mereka dinodai olehnya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Pengetahuan orang kadang-kadang membuat dia sombong. Ya, kalau dia punya pengetahuan. Tetapi orang yang tidak punya pengetahuan membuat nuraninya lemah. Ya, jadi dalam diri kita itu seperti tablet ini, ya kan? Makanya tablet ini diukur berapa memori internalnya, RAM-nya dan ROM-nya kan? Nah, kalau memorinya makin besar, dia makin banyak bisa menyimpan program. Nah, kita juga manusia, kita punya bagaimana pikiran, kita punya kerohanian, seberapa banyak nah firman Tuhan yang kita tahu. Nah, jadi kita berharap ya di gereja kita nanti akan lebih banyak kelas-kelas pelajaran firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu para supir harus banyak bertugas ya, sehingga para hamba Tuhan bisa dibebaskan begitu selesai kebaktian, orang nggak langsung pulang. Sayang kan waktu pulang kan, kita punya kelas, kita punya AC, begitu besar ya gereja kita, bisa mandi, bisa makan, bisa masak. Masa begitu bubar kayak bioskop, balik.
Itu bukan gedung bioskop itu. Itu tempat kita belajar, apa? Belajar firman Tuhan. Nah, jadi waktu kalau banyak supir bisa bertugas, maka hamba-hamba Tuhan bisa dibebaskan untuk mengajar orang tua, untuk mengajar yang bahasa Hakka, untuk yang mengajar anak muda, sehingga kita dibekali dengan pengetahuan supaya ya nurani kita itu tidak lagi lemah. Ya, ini yang terjadi ya, bahwa kalau orang punya pengetahuan bisa buat dia sombong, tapi tidak punya pengetahuan bisa membuat dia gampang jatuh, ya, nuraninya lemah. Nah, kemudian kita lihat ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi kalau tidak makan. Kemudian kalau kita makan, kita juga tidak untung apa-apa. Nah, seperti di saat Yesus melayani, ya, di dalam Markus pasal 7. Tuhan Yesus pernah ditantang ya oleh orang-orang Israel, ya, pemimpin-pemimpin mereka. Waktu itu Tuhan Yesus diundang makan bersama muridnya, tapi murid-muridnya tidak mencuci tangan. Dan dikatakan ya, kalau tidak mencuci tangan, tangan mereka kotor, sehingga mereka di dalamnya dikotori oleh tangan yang tidak dicuci sebelum makan. Dan waktu itu Yesus mengajar bahwa yang mengotori kita bukan yang masuk ke dalam mulut secara rohani ya. Memang makanan bisa membuat kita sakit ya. Tapi yang membuat ya jiwa kita, rohani kita bertumbuh bukan karena kita makan. Ya, tidak mungkin kita tiap hari makan rendang terus rohani kita bagus. Tidak mungkin tiap hari makan sate kan, terus rohani kita bagus. Enggak. Jadi makan oke, tidak makan juga oke. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus berkata, yang keluar dari dalam itulah yang mengotori kita. Ya, Tuhan Yesus rincikan dosa kan, pikiran jahat, ya, cabul, curi, kemudian sumbu jira, ya, sumpah palsu, bunuh, dan zina, jahat, licik, nafsu, kemudian iri, yang terakhir hujat, sombong, dan bebal. Dia rincikan dosa-dosa yang keluar dari dalam manusia yang membuat manusia kotor. Jadi bukan makanan yang membuat rohani kita dinodai, dan juga bukan makanan membuat rohani kita berkembang. Nah, kalau kita lihat, makanan tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan makanan juga ya tidak membuat kita bagaimana? Rohani kita bisa berkembang. Nah, ayat 9 ya, seperti subjudul ya, bebas tetapi jangan membuat saudara kita jatuh karena kebebasan kita. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan untuk mereka yang lemah. Nah, zaman dulu orang berpergian selalu jalan kaki ya. Ya kan? Tidak seperti zaman kita sekarang kan. Kita pakai motor, ya kita naik mobil atau naik sepeda. Ya memang ya, zaman sekarang ada orang yang mati gara-gara jalannya berlobang kan. Dia naik moge kan, tiba-tiba lubangnya besar, jatuh dan mati, bisa. Tapi zaman dulu ya, orang yang terjatuh banyak karena terantuk. Ya, di gereja kita juga ada bahaya itu, yaitu pohon ya yang di samping gereja kan, karena akar-akarnya itu muncul ya di permukaan tanah. Kalau anak-anak lari-lari di situ, dia nggak waspada pasti bisa jatuh. Kemudian di paving block di depan itu, ya itu juga bisa buat orang tersandung. Nah, zaman dulu banyak orang ya jalan kaki dia tersandung karena ada yang menyandung. Ya, jangan sampai kebebasan yang dimiliki oleh orang yang tahu bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan? Kalau kita bagaimana? Tidak menyandung orang. Nah, waktu gereja mula-mula berdiri, ini yang menjadi masalah di gereja yang dilayani oleh para rasul dan ya, para pendeta pada saat itu di gereja Antioquia. Jadi orang Yahudi datang mengatakan bahwa orang Yahudi harus ya adat istiadatnya diikuti. Baru orang yang percaya ya dari orang bukan Yahudi bisa diselamatkan. Artinya begini, orang yang sudah percaya Yesus harus disunat, melakukan hukum Taurat baru selamat. Maka masalah ini dibawa ya ke Yerusalem sehingga diambil keputusan. Keputusannya satu, adat istiadat orang Yahudi, kalau kamu bukan orang Yahudi nggak perlu dijalankan. Makanya Paulus ya mempraktekannya, yaitu Timotius karena
ibunya Yahudi, bapaknya Yunani, ya Timotius disunat supaya tidak menjadi batu sandungan. Yang kedua, Titus dia bukan orang Yahudi, jadi orang bule, ya seperti Lukas, dia tidak disunat. Yang kedua, berhala, makanan yang sudah dipersembahkan berhala tidak boleh dimakan. Ya kan? Artinya begini, kalau kita pergi ke rumah orang, orang memberikan kita makanan yang sudah dia persembahkan kepada berhala, dia sudah sembahyang kubur dengan makanan itu, dia kasih kita makan. Kita nggak tahu, makan nggak? Ada satenya, Mike. Makanlah. Ya, karena kita nggak dikasih tahu. Tetapi kalau dia kasih tahu, ini makanan sudah saya pakai sembahyang kubur, terus makan nggak? Nggak makan. Itulah. Waktu kita makan, walaupun sudah dipersembahkan kepada berhala, nggak membuat kita terkutuk. Bukan makanan beracun, sehingga Tuhan melihat, kau makan makanan penyembahan berhala, kau kuhukum loh, keluar dari rumah ini ditabrak mobil. Enggak. Ya, boleh makan kalau yang kasih kita makan tidak kasih kita tahu. Nah, tetapi kalau kita tahu, kita nggak boleh makan. Contohnya begini ya, di zaman dulu di Nangapino ada agama tertentu, dia menyiapkan daging gratis. Daging apa? Gratis ya. Tetapi untuk upacara keagamaannya. Nah, kalau orang miskin kan sudah lama nggak makan daging, bisa bagaimana? Gemetaran kan? Begitu lihat daging, wah enak sekali. Daging ular pun disikat. Apalagi daging sapi. Nah, kalau kita tahu itu makanan yang sudah dipersembahkan dalam ritual mereka, kita nggak boleh, walaupun gratis. Walaupun apa? Gratis, nggak boleh. Membuat kita menyandung orang lain. Walaupun nggak apa-apa, kalau kita makan bukan berarti ya Tuhan nanti mengutuk kita. Nah, kita lihat ya. Berikutnya, yang ketiga. Ayat 10-11. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan duduk sedang makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah ya jantung nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, bawah ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Nah, jadi di sini kita melakukan kebebasan kita, kebablasan. Sehingga kita tidak menggunakan belas kasihan kita ya untuk membangun orang, bukan untuk membinasakan orang. Jadi kita harus ya saling membangun, dan kita harus ya saling ya memberikan ya pengajaran kepada orang lain. Ya, karena kita tadi dikatakan kita tahu banyak tapi kita tidak maha tahu. Ya, kadang-kadang kita dikasih tahu orang, oh ini kamu belum tahu, kita bersyukur dan kita harus jalankan apa yang orang lain kasih tahu pada kita. Karena banyak hal kita nggak tahu, ya baik secara teknis ataupun secara hal yang lain. Ya, kita dikasih tahu, ya kita tahu dan kita bersyukur. Jadi jangan sampai belas kasihan kita itu ya tidak ada. Ya misalnya begini ya, kalau gereja yang pengetahuan mereka tinggi ya, itu gereja seperti Efesus. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan belas kasihan. Nanti yang terakhir kita akan belajar bagaimana membalanskannya antara kasih, pengetahuan, dan perbuatan. Itu penting loh. Ada orang yang seperti Paulus, oh pengetahuannya tinggi sekali, tetapi supaya jangan sombong, apa yang Tuhan lakukan pada dia? Dikasih duri dalam daging loh. Ya, sehingga itu dikatakan mungkin dia sakit, ya matanya nggak bisa melihat dengan baik, atau dia kadang-kadang sakit malaria, sehingga waktu dia sakit dia ingat ya bahwa semua yang dia miliki, pengetahuannya, pelayanannya, gerejanya, orang yang percaya Yesus karena dia, dan semua ya surat-surat yang dia tulis itu karena Allah mau memakai dia. Dia hanya alat, jadi dia tidak boleh sombong. Sekarang kalau kamu pakai printer, kamu pakai ini, pernah nggak tablet bilang sama kamu, ini aku pintar loh, tabletnya nggak bisa ngomong. Yang pintar siapa nih? Yang bikin. Siapa yang bikin? Ya, bisa Snapdragon, ya, bisa macam-macam. Tetapi yang bikin kita siapa? Tuhan. Nah, ini yang penting ya. Kita harus punya belas kasihan,
untuk membangun, tadi dikatakan ya, membangun sampai bagaimana? Kapasitas penuh. Artinya kalau fondasinya untuk 3 lantai, jangan kita hanya membangun 2 lantai. Rugi kan? Fondasinya udah mahal-mahal tuh 3 lantai. Masa kita bangun hanya 1 lantai, 2 lantai? Kita bangun sampai 3 lantai. Kalau fondasi untuk 3 lantai. Kita juga punya ya kapasitas kita masing-masing, dan Tuhan akan membangun kita supaya kita bisa melayaninya. Terakhir, 12-13. Balancekan kasih kita, pengetahuan kita, dan perbuatan kita. Ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai ya nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku ya, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi Paulus ya, kalau di gereja Korintus, saya percaya tiap hari dia ciak cai. Karena mungkin di pasar dia nggak bisa beli daging lagi. Kecuali dia beli binatang, dia beli sendiri kan. Baru dia makan. Nah, kita lihat ya, bagaimana kita menyeimbangkan ya pengetahuan kita dengan ya kasih kita dengan perbuatan kita. Ini penting. Intinya di sini adalah kasih. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai 7. Di situ kita harus berusaha menghafal ada 15 kriteria kasih. Kalau orang bertanya pada kamu, apa sih inti agama Kristen? Intinya agama Kristen, Allah itu kasih tetapi juga adil. Kasih dan adil, ya. Kemudian Allah kita itu apa? Allah kita bukan hanya kasih, bukan hanya adil, dia juga kudus. Dia juga kudus. Kalau agama yang lain mengatakan Allahnya itu besar saja ya. Besar ya. Tapi bukan. Orang Kristen memang Allahnya besar luar biasa, maha kuasa, tetapi yang ditekankan agama orang Kristen Allahnya adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4. Allah adalah kasih. Ya, kemudian bukan dia hanya kasih, tapi dia juga adil. Makanya istilah kasih dijelaskan oleh Paulus di sini. Yang pertama, kasih itu panjang sabar. Ya, kasih itu murah jantung. Ya, artinya di sini ada 2B ya. Kasih itu banyak sabarnya kepada orang yang memusuh kita. Yesus pernah ditanya kan, berapa kali sabarnya? Petrus bilang 7 kali. 7 kali 7 berapa? 70 kali 7. 490. Bukan berarti 490 kalau orang itu bertobat, sudah 491 nggak ada pengampunan, nggak ada. Artinya orang selama bertobat mau memperbaiki diri ada pengampunan dari Tuhan. Yaitu istilah panjang sabar. Yang kedua, kasih itu murah jantung, artinya selalu berbuat baik. B kedua, banyak berbuat baik. Ya, banyak bersabar, banyak berbuat baik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 8 yang nggak boleh. Ya, sudah saya kirimkan A, B, C, sampai I. A apa? B pertama, B kedua apa? Banyak bersabar, banyak berbuat baik. A, jangan angkuh. Jangan apa? Angkuh. Artinya kalau kita berprestasi, itu semua pemberian Tuhan. Kalau angkuh dibuat seperti Raja Nebukadnezar, dicabut pikirannya. B apa? Jangan bangga diri, apa? Nah, bangga diri itu bual ya. Dia nggak sepintar itu, dia merasa pintar dan sebagainya. C apa C? C? Jangan cepat marah. Ya. D? Jangan dendam. Nah, tidak boleh dendam. Ya, kalau orang berbuat jahat sama kita, ya kita bagaimana? Jangan dendam. E? Jangan egois ya, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, tetapi kepentingan orang lain. G?
Ya, jangan nggak sopan, harus sopan. Ya, saya pernah mengunjungi sebuah warung, dia beda sama warung orang lain. Begitu kamu masuk, terus langsung disapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ko, ya, selamat pagi Om. Itu waktu kita masuk ya, sebelum kita belanja ya, sudah disapa. Ya. Waktu keluar juga, waktu buka pintu, hati-hati ya Ko, kalau pulang ke rumah. Ini warung kopi loh, bisa begitu loh. Sekolah gereja bisa nggak begitu? Ya, cek ya, para diaken ya, sudah belum dilaksanakan. Nyapa orang nggak? Jangan lihat orang lewat aja gitu loh. Dianggap apa, hantu kan nggak ada. Ya, jangan ya. Nah, jangan nggak sopan. Ya, istri saya baru ke Ambawang. Sekolahnya diberi kredit A. Wah, istri saya bilang anak di sana sopan apa? Sopan? Sopan. Ya. Sekolah itu berhasil bukan karena dia nilai akademisnya bagus, tapi anak-anaknya harus sopan. Harus apa? Sopan. Nah, kemudian H. Jangan happy atas ketidakadilan. Terus yang terakhir, jangan iri atau cemburu atau dengki, karena iri, cemburu, dengki itu awal dari membunuh. Apa? Nah, membunuh. Ada 5 S. Tadi ada 2 B, ada 5 S. S yang pertama, kita harus bagaimana? Senang belajar kebenaran. Senang ya. Ya, ada orang belajar kebenaran, belajar ilmu untuk sombong, itu apa? Sombong. Karena dia punya sign. Dari sign ini dia punya teknologi. Ya, kadang-kadang kita nggak peduli ya, apa yang ada di dunia ini pada saat ini. Padahal semua itu Tuhan sudah susun, penemuannya tuh kapan terjadi. Seperti sekarang saya tanya, kapan orang mulai pakai gigi palsu? Di sini ada nih, tahun 1700. Ini buku bagus sekali loh. Kapan orang mulai buat sepeda? Kapan orang mulai buat kertas? Ada. Padahal bukunya saya taruh di meja kantor, nggak ada yang baca. Padahal ini buku paling bagus menurut saya. Ya, kapan orang buat mobil, kapan buat orang pesawat dan sebagainya ya. Itu adalah penting ya. Kita senang belajar bukan untuk kita nunjukkan, aku sudah punya gelar ABCD loh. Nah, bukan. Kita senang belajar karena kita suka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan membuat rohani kita bertumbuh. Kemudian ada 4 hal. Yang berikutnya apa? Sukses. Laksanakan pelayanan. Sukses ya. Ya, kalau kamu disuruh melayani ya dalam bidang apapun, harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Ya, jadi gereja kita ya, waktu orang Singapura datang, saudara-saudara kita, dia melihat siapa yang ya aktif melayani. Mereka berkomentar loh, oh ini bisa melayani, terus melayani dan sebagainya. Demikian juga ya Tuhan kita di surga ya, terus melihat kita ada nggak melayani. Ya. Kemudian setelah itu apa? Berikutnya, seia sekata dengan firman Tuhan. Itu kasih loh. Seia sekata dengan firman Tuhan. Artinya begini, kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Saya membayangkan ya di satu hari di gereja kita punya 30 menit. 15 menit baca firman, 15 menit olahraga. Bagus nggak? Hah? 15 menit ya loh. Nggak usah lama-lama ya tiap hari kan. 15 menit apa? Baca firman, 15 menit olahraga. Sehat rohani, sehat jasmani. Seia sekata dengan firman. Kalau nggak dibaca, mana kamu bisa sekata kan? Tahu ya nggak tahu. Yang terakhir, 2 apa? Siap menanti pertolongan Tuhan. Itu namanya pengharapan. Apa pengharapan? Siap menunggu pertolongan Tuhan. Sebelum terjadi apa? Berdoa. Ya, kita kan berdoa kan supaya ya sekolah Kristen Kalvari bisa dibangun kan? Siap menunggu pertolongan Tuhan. Yang terakhir, sabar menanggung semua penderitaan.
segala kesakitan. Ya, penderitaan itu bukan hanya kita fisiknya sakit loh. Kalau gereja kita ya, ada orang rajin melayani seperti Imelda, tiba-tiba dipanggil pulang. Kan berkurang satu. Ya, seperti dulu saudara Akyong, Ango, rajin, tiba-tiba apa? Mau makan uang kan? Hilang. Ya kan? Sakit kan? Sakit nggak? Sakit. Ya, kalau mereka masih ada kan lebih enak kita. Nah, kita harus ya sabar. Jadi kasih ada 15 hal. 2B, banyak bersabar terhadap orang, terus banyak berbuat baik, terus jangan angkuh, jangan bangga diri, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois, jangan gak sopan, jangan happy atas ketidakadilan, tetapi kita harus happy atas senang atas kebenaran, suka belajar. Kemudian kita harus selesaikan, sukseskan pelayanan kita. Caranya apa? Yaitu seia kata dengan firman Tuhan. Terus kita siap selalu menunggu pertolongan Tuhan. Pelayanan itu Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong, maka itu bisa selesai. Bagaimana HUT kita bisa selesai? Tuhan yang menolong. Ya kan? Budget kita untuk beli makannya nggak cukup kan? Dari persembahan yang masuk ya. Tetapi setelah kebaktian cukup nggak? Cukup, melebihi. Ya kan? Tuhan sudah menolong. Itu namanya pengharapan. Yang terakhir, kita bagaimana? Sabar menahan penderitaan. Jangan sedikit-dikit ngeluh. Sedikit apa? Curhat, bikin status yang apa? Bikin orang bingung. Kamu anak Tuhan kan atau apa? Ya, jadi kita sudah belajar pertama apa? Yaitu pengetahuan, bagaimana banyak tahu tapi bukan maha tahu. Yang kedua, kita bebas tapi jangan kebebasan menjadi batu sandungan. Yang ketiga, belas kasihan harus kita praktekkan untuk membangun orang lain. Yang terakhir, balancekan ya, pengetahuan kita, kemudian kasih kita dan perbuatan kita. Ya, dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk pengajaran Tuhan Yesus melalui gereja Korintus, sehingga melalui Rasul Tuhan Yesus yang bernama Paulus kami diberikan pengajaran, sehingga kami tahu bahwa di dunia ini begitu banyak yang menamakan diri berhala, tetapi itu bukan, karena Engkau Allah yang esa. Bapa, tolonglah kami supaya iman kami dan juga pengetahuan kami dan kasih kami semakin hari semakin bertumbuh, sehingga kami dapat menjadi murid-murid Yesus, anak-anak-Mu di bumi yang memuliakan Engkau. Ampunilah segala kesalahan kami, kelalaian kami dalam kami menjalankan kehidupan ini, dan juga semua dosa kami. Pimpinlah kami supaya kami besok, lusa, dan seterusnya lebih baik daripada hari-hari yang lalu yang sudah kami lalui. Berkatilah semua saudara-saudari kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami semua sebagai pelajar dan juga pelaku dan pemberita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pujian yang terakhir kita berdiri, nomor 300. Sampak siu, indahlah ikatan dalam kasihnya. 300. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu laksana di sorga, bersama semua ketika berbakti, mencurahkan isi jantung di muka tangannya, beban berat ringan
berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu semua tidak tersandung, bahkan membawa kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan penuh sukacita. Dan kiranya segala kemuliaan, segala keagungan, segala kehormatan, kekuatan dan kekuatan, kuasa adalah untuk Dia, Allah satu-satunya yang bijaksana, Juru Selamat kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan